Yo, buat kalian para trader atau investor, Pintu lagi ngadain upgrade besar-besaran, dimana sebelumnya aplikasi Pintu itu udah terkenal dengan user interface yang sangat ramah buat para pemula. Nah, tenang, buat kalian para profesional trader ataupun investor, kalian bisa coba ini fitur baru dari Pintu yang namanya Pintu Pro. Oke, buat kalian yang belum tahu Pintu itu adalah sebuah exchange yang besar, salah satunya di Indonesia dan juga udah terregulasi. Katanya di versi Pro ini banyak banget fitur-fitur yang akan membantu trading kalian makin mantap. Jadi jangan lewati video kali ini karena kita akan bahas full review mengenai Pintu Pro di video kali ini. Dan katanya juga Pintu Pro itu bisa digunakan di smartphone ataupun di laptop kalian. Oke, langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke, yang pertama-tama kita akan review dari segi user interface-nya karena itu yang paling penting untuk sebuah aplikasi kan. Nah, sekarang kita buka aplikasi Pintu kita dan akan masuk ke pintu yang basic atau pintu yang biasa ya, yang dulunya itu. Kalian bisa cek di bagian atas di kiri pojok atas ya, itu ada Pintu Pro. Di sini kalian pilih Pintu Pro dan aplikasi itu akan switch ke bagian Pintu Pro. Nah, di sini nih udah tampilan Pintu Pro sekarang. Udah beda banget guys. Jadi di bawahnya itu kita bisa lihat ya, ada pilihan home, ada market, habis itu ada trade, ada discover. Discover ini ada berita, ada edukasi juga. Jadi banyak banget fitur-fitur barunya. Di sini ada wallet juga. Yang menariknya lagi nanti kita lihat lebih banyak fitur-fitur di dalamnya ya. Kita lihat user interface-nya dulu nih di HP. Oke, sekarang kita lihat user interface dari tradingnya mereka ya. Tempat untuk tradingnya, eksekusi transaksi, jual beli di sini ya, kita bisa lihat. Di sini ada bagian chart di atas. Ini udah pakai trading view ya. Jadi menurutku ini udah proper sih. Jadi para trader di luar sana tuh biasanya udah pakai trading view kan. Pasti fitur-fiturnya kalian udah tahu juga. Nah, di sini untuk tampilannya menurutku elegan dan minimalis ya. Aku suka sih tampilan kayak gini. Nggak perlu banyak tombol-tombol yang ribet-ribet, warnanya warna-warni nggak perlu. Tapi ini menurutku udah sangat ringkas tampilannya. Dan fiturnya pun nanti nggak kalah juga. Oke. By the way, karena Pintu Pro udah ada di website juga, kita lihat yang bagian websitenya gimana sih tampilannya. Oke, let's go. Oke, buat Pintu Pro di website, kalian berkunjung ke pintu.co.id dan langsung aja bagian atas di kiri ya, pojok kiri atas kayak tadi juga. Di sini ada bagian Pro, kalian tinggal klik aja. Nah, otomatis layarnya akan berubah ke tampilan Pintu Pro guys. Dan di sini ada buka di desktop ya. Kalian klik aja buka di desktop. Nah, akan seperti ini tampilan awalnya. Ini menurutku sangat ringkas juga ya, sama kayak tadi. Menurutku nggak membingungkan ya, sama tetap minimalis dan elegan. Di sini ada kita di market, ada juga yang di bagian trade. Oke, kayak gini dia guys. Kalau kalian ngelihat chart sih lebih enak di desktop ya pasti ya, karena layarnya lebih gede gitu dan kalian bisa melakukan technical analysis juga di sini gitu. Karena fiturnya udah oke banget untuk ngelakuin technical guys itu. Ini cuma contoh aja ya, kita tarik-tarik garis gini aja ya guys ya. Di Fibonacci dan lain-lain kayak gitulah. Udah banyak lah fitur-fiturnya. Nanti kita bahas fiturnya lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan bahas mulai dari fitur-fiturnya apa aja dan juga apa saja koleksi aset yang sudah di listing di Pintu Pro. Nah, pertama-tama kita di bagian home kan, kita juga bisa ngelihat berapa aset kita, total porto kita. Habis itu ada beberapa aset yang sudah kelihatan di sini. Nah, kalau kita klik di market, di bagian market nih akan ada semua list yang sudah terlisting di Pintu Pro. Jadi kalian mau trading memes juga ada di sini, memes juga banyak karena kebetulan kemarin kita bahas video memes juga kan. Di sini ada memes sudah lumayan banyak, ada WIF, ada Bong gitu kan, Cok dan lain-lain, masih banyak banget. Untuk yang blue chip pastinya udah ada juga di sini. Nah, di sini untuk di atasnya ini ada info market yang besar-besar ya, kalian bisa highlight juga. Oke. Selanjutnya itu ada fitur Discover yang tadi kita udah singgung di awal. Discover ini banyak guys fiturnya, bukan cuma news aja, tapi di sini kalian bisa juga pilih ada Learn. Ini untuk video-video edukasi, bukan video, untuk konten-konten edukasi. Nah, di dalam learning ini juga kalian bisa klik di bagian kelas. Di sini kalian bisa belajar kripto mulai nol. Nah, di sini contohnya introduction to crypto, habis itu pembelajaran tentang kripto aset dan masih banyak lagi. Di sini ada kelas-kelasnya, ada beginner, intermediate, ada expert. Jadi kalian bisa pilih juga nih topik-topiknya. Jadi banyak banget fitur yang baru di Pintu. Nah, yang ketiga ini ada video juga. Jadi kalian buat yang mau belajar menggunakan audio video gitu kan, malas baca-baca, kalian juga bisa nonton-nonton video mereka.
Oke, fitur selanjutnya itu ada wallet seperti biasa ya. Kalian bisa ngelihat portofolio kalian berapa, habis itu pertumbuhan portofolio kalian tuh bagaimana perkembangannya mulai dari tahun lalu, tahun sebelumnya. Kalian bisa cek di bagian wallet. Nah, langsung aja kita ke bagian tradingnya. Ini nih yang paling kalian tunggu kan pastinya. Oke, misalkan kita klik salah satu ya. Di sini misalkan kita klik Solana gitu. Kita mau trading Solana nih. Gimana nih fitur-fitur apa aja ada yang baru gitu. Oke, yang pertama itu ada fitur chart ya. Yang udah kita lihat tadi di desktop itu kan tampilannya lebih besar. Jadi kalau di HP kalian tetap juga bisa menggunakan tools-tools analisis yang ada di sini seperti Fibonacci tadi. Di sini kalian bisa klik ya untuk Fibonacci gitu. Jadi kalian bisa tetap melakukan analisis walaupun di smartphone kalian. Nah, habis itu di bawahnya lagi itu ada fitur untuk buy dan sell-nya. Jadi ada dua kategori di sini ya. Kalian bisa limit order ataupun kalian bisa market order. Nah, buat yang belum tahu limit order itu kalian istilahnya parkir mau beli atau jual di harga berapa. Setelah harga itu tersentuh nanti itu akan tereksekusi secara otomatis nantinya guys. Jadi itu sangat membantu karena aku juga pribadi sering pakai fitur itu kalau mau DCA gitu, misalkan DCA buy ataupun DCA out juga pakai fitur itu guys gitu. Oke, untuk nanti langkah-langkah tradingnya kita jelasin di segmen selanjutnya ya guys. Oke, di sini juga ada namanya fitur depth ya. Jadi fungsinya ini, fungsi utamanya kalian bisa ngelihat berapa ada tekanan jual ataupun tekanan beli yang terjadi sekarang secara live ya guys. Jadi ketika kalian mau trading gitu kan kalian juga harus analisa dong, apakah orang-orang ini lagi pada jual atau orang-orang ini lagi pada beli gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini berapa sih volumenya, besaran mana nih volumenya. Kalau volumenya lebih besar orang jual, otomatis kan secara logikanya harganya bisa turun gitu. Oke, fitur selanjutnya itu ada trade. Jadi di fitur ini kalian bisa lihat transaksi yang sedang berlangsung sekarang yang sudah tereksekusi. Jadi kalian bisa lihat di sini, oh ada orang sekian beli di jam sekian gitu. Jadi kalian tuh bisa analisis kebanyakan sekarang ini orangnya pada buy atau sell gitu. Nah, selanjutnya lagi itu ada fitur info di sini ya. Ini yang menurutku menarik juga dari Pintu sejak dulu ya. Mereka itu tetap ngadain fitur info ini. Jadi buat kalian yang masih pemula belum tahu ini token apa ya sebenarnya, ini koin apa ya gitu. Jadi kalian bisa cek di bagian info. Kalian akan mendapatkan summary dari sebuah project tersebut. Kayak di sini contohnya tentang Solana launching di tahun 2020 by Solana Foundation dan lain-lain gitu. Kalian akan dapetin summary-nya gitu. Nah, yang menariknya lagi guys, jika kalian klik di pojok kanan atas ya, ada titik-titik 3. Kalian klik di bagian fee and limit. Di sini akan tertera semua secara transparan mengenai maker fee, trading fee kalian berapa sih kena kalau trading di Pintu, kena fee-nya berapa, itu udah kelihatan secara transparan semua. Habis itu berapa kena bayar pajak dan lain-lain, itu kalian udah nggak usah worry lagi tentang pajak karena di Pintu udah dicantumkan juga di sini dan juga udah dibuatin nanti laporan pajaknya di akhir tahun biasanya oleh Pintu. Nah, di sini lagi ada fitur limitnya mereka ya yang ditampilin juga. Jadi fitur limit itu bisa memberitahu kalian berapa sih minimum order dan berapa maksimal ordernya gitu. Contohnya kayak ini untuk Solana gitu. Minimum ordernya itu ada di angka 10.000 guys. Jadi kalian punya duit 10.000 udah bisa DCA gitu, udah bisa zero aset gitu untuk di Pintu. Dan maksimalnya pun udah ada di sini guys, tertulis ini 120 sol gitu. Jadi maksimum kalian melakukan transaksi itu sekali transaksi itu 120 sol gitu. Atau sekitar 275 juta untuk sekali transaksi ini ya. Oke, itu dia sekilas untuk fitur-fiturnya. Kalian bisa jelajahi lebih lanjut, nanti kalian langsung aja kunjungi pintu.co.id, entah itu di HP ataupun di desktop kalian. Oke, sekarang kita cek dari aset apa aja yang udah di listing oleh Pintu Pro. Nah, kita pergi ke bagian market, habis itu kita cek deh di sini. Ada aset apa aja gitu. Kalau kita lihat di atas-atas ini kan udah blue chip udah ada semua nih. BTC itu udah ada, habis itu altcoin kayak Solana, XRP, banyak banget nih udah tersedia semua. Habis itu meme juga buat kalian yang doyan trading meme gitu kan udah ada juga di sini. Kalau kita scroll ke bawah ini udah banyak juga guys aset yang udah tersedia di Pintu Pro. Yang pastinya nanti kedepannya pasti makin banyak lagi yang di listing oleh Pintu kan. Nah, kalau kalian bingung itu kan nyekrol, kalian mau cari namanya juga bisa di bagian atas, tinggal search. Habis itu kalian mau cari apa, Doge gitu misalkan Dogecoin, ya udah di sini ada Dogecoin. Oke, setelah kita menjelajah semua fiturnya dan juga asetnya apa aja yang tersedia, sekarang saatnya trading kan. Min, gimana sih caranya trading di Pintu Pro gitu kan pertanyaannya. Cukup simpel sebenarnya guys. Kalau kita coba deh salah satu kita buka di sini ya, misalkan Solana, kita buka Solana di sini. Nah, di sini kan udah ada tool nih untuk analisisnya. Kalian mau analisis dulu sebelum trading gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan buy limit order. Jadi
sesuai yang udah saya jelasin tadi ya teman-teman. Jadi kalian tinggal atur di harga berapa kalian ingin membeli asetnya ini, aset Solana ini, dan berapa jumlah Solana yang ingin kalian beli gitu. Atau kalian kalau bingung, aduh berapa Solana ya aku mau beli gitu, kalian bisa cantumin itu IDR kalian gitu. Misalkan aku mau beli 10.000 aja deh gitu. Kalian tinggal ketik di bagian IDR ini ya, tinggal ketik 10.000 gitu. Udah, nanti otomatis akan terisi ya. Di sini kalian dapatnya 0,0045 gitu. Nah, untuk harga kalian bisa atur juga di sini. Misalkan kalian mau beli di harga 2 juta pas gitu. Untuk harga satu koinnya gitu, kalian tinggal atur di sini. Sedangkan di harga pasar itu kan sekarang dia harganya 2.178.000 gitu. Oke. Buat yang nggak mau ribet-ribet ngetik-ngetik, kalian juga bisa tinggal geser kursor di sini. Oke, di sini di bawahnya ini ada persentase kan, ada 25%, 50%. Jadi itu bagian dari hitungan jumlah IDR yang kalian punya. Misalkan kalian deposit 1 juta. Kalau kalian mau order menggunakan persentase ini, jadinya itu misalkan kita klik 50%, artinya kalian mau buy Solana itu totalnya 500.000 gitu, karena kalian klik yang 50%. Nah, tapi yang perlu diingat sebelum kalian trading di pintu pro, kalian wajib dulu deposit aset kalian dari pintu biasa ke dalam pintu pro gitu. Caranya cukup mudah guys, kalian ke bagian home dan kalian klik transfer itu guys. Nah, di sini udah terlihat transfer aset dari pintu ke pintu pro gitu. Nah, ketika kalian transfer aset kalian atau saldo kalian dari pintu ke pintu pro, itu gak ada kena biaya transfer sama sekali lagi guys. Nah, setelah kalian deposit udah ada saldo di pintu pro, kalian bisa deh melakukan trading yang tadi kita jelaskan tadi. Nah, di sini kita lihat lagi ya guys. Di sini kan ada limit order atau market order. Tadi kita udah jelasin tentang limit order, sekarang ke market ordernya. Nah, di market order ini kalian nggak perlu bingung-bingung masukin berapa harga dan lain-lain. Kalian cukup masukin nominal kalian, berapa ratus ribu kalian ingin beli Solana gitu. Misalkan di sini saya ketik ya, tadi kan 10.000. Sekarang saya mau beli 100.000 gitu. Habis itu tinggal langsung buy gitu. Habis sudah di buy, itu otomatis akan asetnya langsung masuk ke akun kalian dan kalian bisa cek di bagian wallet tadi yang udah kita jelaskan. Oke, untuk ngelihat history transaksi kalian tuh kalian tinggal geser ke bawah lagi. Di sini ada aset dan juga open order. Biasanya kalau kalian menggunakan fitur limit order tadi atau yang Andre beli itu di harga tertentu, open ordernya akan kelihatan di sini kalau belum tereksekusi. Nah, kalau untuk history kalian bisa klik di pojok kanannya itu. Di sini udah ada semua history order kalian, trade history kalian, semuanya akan kelihatan di sini gitu. Jadi cukup mudah untuk menggunakan pintu pro. Untuk para pemula khususnya ini tetap mudah menurut saya ya teman-teman. Oke, jadi gimana menurut kalian upgrade dari pintu pro ini? Apakah fiturnya sudah cukup mumpuni untuk kalian trading sehari-hari? Atau kalian punya masukan? Silahkan komentar di video ini ya guys. Nah, kalau saya pribadi ngelihatnya dari user interface pintu masih juara untuk kali ini. Karena menurut saya tetap user interface itu tetap minimalis, tetap elegan, gak banyak tombol yang buat pusing, simple banget walaupun judulnya profesional. Dan satu lagi yang paling penting, exchange pintu sudah terregulasi di Indonesia. Jadi lebih aman lah at least guys untuk digunakan di dalam negeri. Apalagi untuk pajak dan lain-lain urusannya semua udah diurus pintu. Oke guys, sekian aja untuk video kali ini. By the way, thank you pintu udah sponsori video malam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cheers!